Insya Allah.
kami secara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadha al-majma' al-karim. Walhamdulillahilladzi jama'ana irtabatna واتحدنا في محبة الله ورسوله. نور الله لنا وإياكم بمحبته، نور الله لنا وإياكم بشفقته، نور الله لنا وإياكم برحمته، نور الله لنا وإياكم بعنايته ومغفرته في الدنيا والآخرة في سعادة لا يشقى بعدها أبدا. Limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja Alam Semesta, Maha Penguasa setiap waktu dan masa, Maha menguasai setiap kejadian dan semua yang terjadi di alam kehidupan ini, alam yang fana dan alam yang abadi. Alam yang abadi menantiku dan kalian untuk mencapainya, untuk mendapatkannya dengan seruan-seruan multi sempurna dari Sang Pembawa kemuliaan di dunia dan akhirat, utusan yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, ciptaan Allah sebagai hamba dan Rasulnya yang terbuka dari tuntunannya segala keridhaan ilahi. Samudra yang Allah ciptakan menjadi samudra keridhaan Allah, Sayyidina Muhammad. Samudra cahaya kasih sayang ilahi, Sayyidina Muhammad. Samudra cintanya Allah, Sayyidina Muhammad. Yang setiap gerak-geriknya adalah ridha Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dicintai Allah. Cinta Allah, Allah simpan pada manusia yang bernama Muhammad Rasulullah. Orang yang paling lemah lembut di dalam ucapan dan perbuatannya, dan paling berkasih sayang, dan paling berderma dan pemurah dalam segala halnya, dan orang yang paling baik padamu dan pada semua umatnya di dunia dan di akhirat. Tidak berhenti mendoakan kita setiap
setiap saat, menjawab salam kita setiap saat, mendoakan dosa-dosa kita agar diampuni Allah, dan memuji Allah kalau kita berbuat baik, tidak meninggalkan kita walau telah wafat. Telah bersabda Rasulullah SAW, "Tuqradu ilayya a'malakum ba'da wafati, falamma ra'aitu a'malakum tayyibatan hamidullah, falamma ra'aitu dzalika istaghfartu lakum." Kalau didatangkan kepadaku amal-amal kalian, jika amal kalian buruk, aku memohon pengampunan untuk kalian atas dosa-dosa kalian. Jika amal kalian baik, aku memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Adakah orang yang kau cintai yang memohonkan pengampunan atas dosa-dosamu setiap kau berdosa? Sayyidina Muhammad, idolaku dan idola kalian, mendoakan kita setiap kita dosa supaya segera diampuni Allah. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah idola selain Muhammad? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sa'ala sa'ilun bi'adabil waqi', lil kafirin laysa lahum dafi', min Allah dzil ma'arij, ta'arujul malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah, wasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, yawma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn, wa la yas'alu hamimun hamiman wa la yas'alu hamimun hamima, yubassirunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Mereka bertanya kapan hari kiamat. Mereka yang tidak beriman seakan-akan bertanya kapan datang siksaan mereka. Alhamdulillah min dzalik. Ada yang menanyakan kapan hari kiamat tapi ibadah tidak dia lakukan, sama saja dengan bertanya kapan siksaku akan datang. Karena ia menanyakan hari kiamat bukan risau akan hari kebangkitan dan hari pertarungan nyawa, tapi karena ragu akan keberadaan Allah dan perjumpaan dengan Allah, dan dia menjadikan hari kiamat sebagai hari yang ringan-ringan saja. Dipertanyakan kapan kiamat, kapan, makanya diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mata sa'ah, Rasul menjawab ma'adat laha, bukan kapannya, apa yang kau siapkan, itu yang lebih penting kita renungkan. Jika kiamat terjadi masih jauh atau sudah dekat, apa yang kita punya, hadirin hadirat, itu yang mesti disiapkan oleh Rasul. Oleh sebab itu Allah menjawab, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Bertanya orang-orang tentang hari kiamat seakan-akan mereka bertanya tentang kapan siksa mereka terjadi. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi' kami laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabbul Alamin, Sang Maha Pemilik lorong-lorong yang menaikkan hambanya menuju
hari jamaah Mi'raj. Mi'raj adalah kenaikan Rasulullah SAW Mi'raj menuju Muntahal Khalaik, menembus 7 lapis langit sampai akhir dan batas seluruh makhluk. Dan disitulah Rasulullah SAW mencapainya. Namun Mi'raj itu bukan hanya untuk Nabi SAW saja, tapi Allah memberi nama di sini Ma'arij, pemilik kenaikan. Maksudnya bukan hanya Mi'raj kepada Allah, naiknya hamba kepada keridaan Allah dari derajat yang hina menuju keluhuran, naiknya amal pahala dan dosa kehadirat Allah untuk dilaporkan, naiknya ruh-ruh para syuhada dan sholihin ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu lorong-lorong untuk naik disebut bil Ma'arij. Tarjul malaikatu ilaihi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Naik para malaikat itu setiap harinya, yang setiap hari itu melewati lorong yang menaikkan mereka ke langit itu 1 hari. Setiap harinya itu dalam 1 hari seakan 50.000 tahun di bumi. Jadi kalau kita lihat misalnya kita tawaf di Ka'bah, kalau kita dekat dengan Ka'bah mungkin 2 menit sudah selesai satu putaran. Makin jauh sampai 30-40 meter, bisa 1 jam baru selesai satu putaran. Makin jauh lagi, bisa 2 jam baru selesai satu putaran. Nah ini langit 1 hari, kita putaran 1 hari 50.000 tahun. Karena jauhnya jarak kita dengan hidup perputaran waktu yang disita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi butuh waktu 50.000 tahun putarannya, sedangkan di sana hanya 1 hari saja. Di arsy Allah Subhanahu wa taala yang butuh 1 hari kita 50.000 tahun. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka mengiranya masih jauh, kami melihatnya dekat. Karena mungkin di hadapan para malaikat di langit, hari kiamat sudah kurang dari 1 hari, mungkin kurang dari 50.000 tahun. Bagi kita jauh masih mungkin 25.000 tahun lagi, 25.000 tahun lagi. Kalau seandainya kita usia 100 tahun saja, kalau 25.000 tahun berarti 100 keturunan lagi yang usianya 100 tahun baru kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia melihat hari kiamat masih jauh, tapi Allah melihatnya sudah sangat dekat. Karena ribuan tahun di sini hanya beberapa jam saja, perputaran waktunya begitu. Allah mengatur cepatnya waktu di saat di sini jauh lebih lambat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ta'alul malaikatu yawm yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yawma taqumu as-sama'u kal-muhl. Hari itu jagat raya ini Allah buat mencair. 7 lapis langit bumi itu mencair seperti timah yang dipanaskan lalu mencair. Masuk logika? Enggak masuk logika kayaknya. Ya bagaimana masuk logika? Tapi kalau logika orang yang beriman bisa saja dari benda cair setetes bisa jadi manusia yang punya tulang, darah, kepala, pikiran, otak, jantung, segala-galanya bisa. Bagaimana 7 lapis langit ini akan mencair dengan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sama bukan Yawma takunu sama kalmuhul wa takunu jibalu kalmuhul. Dan saat itu gunung-gunung bagaikan debu yang berterbangan karena guncangan bukan hanya di Aceh, bukan Jakarta, bukan Sumatera, bukan Sulawesi. Seluruh jagat raya diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langit ini dibuat mencair oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang dahsyatnya, semoga kita tidak merasakan
orang yang paling rugi adalah yang hidup saat kejadian hari kiamat. Karena sudah tidak ada orang beriman lagi. Tidak ada yang menyebut nama Allah lagi di muka bumi. Sudah semuanya berdosa, semuanya membuat kejahatan. Sudah seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dan keturunan kita tidak merasakan hari kiamat. Bagaimana yawma syama'u wa takunu al-jibalu kal-'amin yasjudu wa yas'alu 'animun 'alimah. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan hari di mana para pengasuh tidak lagi menanyakan bayi yang diasuhnya. La yas'alu hamimun hamimah. Kenapa? Yubassarunahum. Jika mereka telah melihat amal-amalnya. Dikatakan oleh Al-Imam Bushra Al-Harfi alaihi rahmatullah dalam riwayat lain dari Imam Hasan Al-Basri, kalau manusia itu ditanya oleh Allah satu perbuatan yang makruh bukan yang haram, ia akan mencair dari malunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang haram, yang makruh, apalagi yang haram. Jika namanya dipanggil menghadap kehadapan Maharaja alam semesta, wa barzulillah wa barzulillah al-wahid al-qahhar, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha. Di saat itulah permukaan bumi berubah, bukan seperti permukaan bumi rata, tidak ada pegunungan, tidak ada pepohonan, tidak ada lembah, tidak ada pegunungan. Diriwayatkan di dalam kutubut tafsir, dijadikan permukaan bumi ini seperti lempengan perak yang sangat bening, putih dan panas karena matahari turun mendekat. Matahari turun mendekat, sudah tidak ada cahayanya, tinggal gelap dan panasnya yang lebih panas dari matahari yang terik saat ini. Hadirin hadirat, di saat itu yubassarunahum, jika ditanya oleh Allah, manusia yang diberi jasad, diberi penglihatan, diberi pendengaran, apa yang kau perbuat pagi hari, apa yang kau perbuat siang hari, apa yang kau perbuat sore hari, apa yang kau perbuat malam hari, hari kedua sejak usiamu balik, apa yang kau perbuat hari saat selepas pagi, siang, sore, malam, hari ketiga dalam hidupmu, apa yang kau perbuat hari keempat, hari kelima, hari keenam. Perhitungan setiap detik pertanyaan dari Rabbul Alamin. Tidak menyisakan kecuali kenikmatan terus berhenti dan ketaatan yang kenikmatan yang tidak berhenti dan ketaatan yang dan ketidaktaatan yang terus juga tidak berhenti. Kenikmatan terus tidak berhenti. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku sampai pada segala sesuatu. Namun dosa-dosa kita juga terus mengalir tidak berhenti. Ini yang dipertanyakan oleh Rabbul Alamin dengan ucapan lembut, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuatmu tertipu meninggalkan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Adakah yang lebih Maha Pemurah dari Allah, memberi dan memberi, melimpahkan dan melimpahkan anugerah, hambanya terus berdosa? Allah Subhanahu wa ta'ala bukan murka langsung menutup pintu keridhaannya, tapi pintu maafnya adalah pintu yang terluas dari semua pintu yang ada. Bagi para pendosa, pintu maafnya Allah paling luas terbuka, dan Allah paling cepat memaafkan dari semua yang kita buat salah padanya. Yang kita sakiti perasaannya, yang paling cepat memaafkan Allah. Kalau kau sakiti perasaan seseorang sekali kau minta maaf, belum tentu ia memaafkan. Tapi Allah
Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, pengampunan Allah secepat permohonan maaf hamba. Hamba yang mohon ampun saat itu ia dimaafkan Allah. Hadirin hadirat, padahal kita mengecewakan Allahnya bukan sekali, mungkin puluhan tahun, belasan tahun. Sekali minta maaf Allah terima. Allah tidak butuh kita. Allah sudah maha baik pada kita. Kamu mau maafkan, penjara dulu, siksa di alam kubur, siksa di alam neraka, karena kamu mana melewati maksiat dalam puluhan tahun, belasan tahun. Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertobat, beramal saleh, Allah ganti dosa-dosanya semua dengan pahala. Alangkah indahnya Rabbul Alamin. Bergunung-gunung dosa Allah ganti jadi gunung-gunung pahala. Karena apa? Karena ingin dekat pada Allah. Allah hargai getaran perasaan yang ingin dekat padanya dengan menggantikan dan memperindah keadaan si pendosa gelap gulita menjadi kedua orang hamba yang kaya raya dengan amal pahala. Karena apa? Karena ingin dekat padanya. Setiap detik Allah menanti kita, setiap detik kita menundanya. Hadirin hadirat, detik ini terimalah lamaran kelembutan ilahi. Semoga Allah SWT melindungi kita pada keluhuran, memberi kita pada kemuliaan dunia dan akhirat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawma'idin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi وصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. Allah berfirman, jika manusia diperlihatkan hari mereka berapa kesalahan, bagaimana perbuatannya yang telah banyak menyakiti perasaan Allah, yang mereka tidak sempat bertobat sebelum wafatnya. Orang yang banyak berdosa itu ingin apa? Lau yaftadi min adabi yawma'idin bibani, ingin menebus api neraka dengan anak-anaknya. Anak-anaknya suruh masuk neraka semua jeblosin, dia selamat. Wasahibatihi wa akhihi, suaminya atau dengan istrinya. Kalau perempuan ingin jebloskan suaminya ke neraka supaya dia bebas dari neraka. Kalau suami ingin lemparkan istrinya ke neraka supaya bebas dari neraka. Siapa? Para pendosa yang wafat belum sempat bertaubat. Fasilatihi allati tuwi, seluruh kelompoknya masuk semua ke dalam neraka asal ia selamat sendiri. Padahal kelompoknya yang selalu ia lindungi dan melindungi dia. Fasilatihi allati tuwi, apakah itu partainya, apakah itu kelompoknya, apakah itu organisasinya, apakah itu teman-teman satu regunya, ingin dia jebloskan semua ke neraka asalkan dia selamat. Ada pendosa, para dosa. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji, kalau perlu seluruh yang ada di dunia dikorbankan masuk neraka asal dia selamat sendiri. Thumma yunji. Ala inna Allah tidak bisa. Ini sungguh api neraka itu bergemuruh dan bergejolak. Nazza'atan lisyawa, mencerai-beraikan tulang satu sama lain. Tad'u man adbara wa tawalla. Api yang demikian itu memanggil nama para pendosa. Tad'u man adbara wa tawalla. Bagaimana nasib orang yang dipanggil api neraka? Haramkan kami semua, ya Allah. Jangan satu pun dipanggil dari api neraka. Pastikan kami dipanggil syafaat Sayyidina Muhammad.
bergaul sama orang-orang yang tidak baik juga niatnya untuk mengajak mereka pada kebaikan. Kalau kejeblos dalam dosa, mereka buru-buru minta pengampunan dosa untuk mereka itu supaya hasabu hisaban yasira. Allah beri mereka hisab yang mudah saja. Dihisab pertanggungan jawab sebentaran saja. Hisab yasira. Masuk hasab hisab yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lalu dia balik pada keluarganya, sudah dapat ijazah kelulusan, dapat ridhonya Allah yang abadi, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ijazah sarjana udah girang-girang, lempar topinya. Setelah itu pengangguran 2 tahun, akhirnya jadi pemberi juga. Dia kali kehidupan ada ijazah yang agung yang menuntunmu kepada keluhuran yang abadi, yang itu ujiannya dari sekarang nih. Nggak nunggu semester 6 bulan sekali, dari sekarang ujiannya jadi tikus puluhan tahun. Setelah itu lulus atau tidak lulus. Semoga semuanya lulus dalam ujian. Gak lulus di dunia, lulus di akhirat abadi. Mudah-mudahan lulus di dunia dan akhirat. Hadirat beruntung para pecinta Rasulullah SAW. Mau tahu di mana mereka? Yang sana dipanggil oleh api neraka, yang sana ditarik oleh ibu bapaknya, yang ini ditarik oleh anaknya, yang ini ditarik suaminya, yang ini ditarik istrinya. La ilaha illallah. Wanita-wanita yang membuka aurat ditunjuk oleh para pria. Itu ya Allah tuh. Wanita-wanita yang membuka aurat sampai kami dosa, tutup mereka wahai Rabbi dosa kami. Panggil oleh Allah wanita-wanita yang membuka aurat. Wanita yang membuka aurat tuntut juga. Itu mata-mata mereka yang melihat aurat wahai Allah. Kami juga. Demikian keadaan. Namun al-mar'u ma'aman rahab, seorang bersama dengan orang yang dia cintai. Beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad, mereka bersama Rasulullah SAW. Dan rindu di dunia siang malam pengen jumpa Rasul. Di akhirat waktunya jumpa, bukan waktunya sedih. Pada di dunia sering sedih karena kangen dan rindu pada Allah dan Rasul. Di akhirat tidak dikasih sedih lagi sama Allah. Tak cukup kamu di dunia rindu terus pada Allah, di akhirat bersiksa lagi. Al-mar'u ma'aman rahab, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku pun rindu jumpa dengannya. Semoga Allah itu menjadikan kita di kelompok itu, kelompok orang yang rindu pada Allah, sehingga selalu bersyukur di dalam kenikmatan, hingga kenikmatan bertambah menjadi kenikmatan yang lebih besar, bersabar dan dalam musibah, bahkan selalu juga hidup pada Allah dalam musibah, hingga musibahnya cepat disingkirkan Allah karena cahaya kerinduannya kepada Allah SWT. Allah tidak tega memberinya musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang tadi kita baca. Ya di'alan nasi zamanun la yubali al-mar'a ma akhad aminal halal aminal haram. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, akan datang suatu masa di mana manusia itu tidak peduli lagi ngambil nafkahnya dari yang haram atau dari yang halal. Ini hati-hati. Saya sebenarnya tidak perlu berpanjang lebar karena ini sudah sering kita bahas. Cuma saya ingin memperjelas banyak hal-hal yang kalau yang halal yang haram sudah jelas. Saudara-saudara juga sudah jelas, saudari-saudari juga sudah jelas. Tapi banyak yang syubhat yang tidak kita sadari. Ini yang ingin saya bahas. Kalau yang halal yang haram tadi bahas di majelis taklim di mana-mana. Yang syubhat perlu saya perjelas. Banyak makanan-makanan yang kita kira halal, padahal itu mengandung hal yang haram.
Saudara-saudaraku, ini saya berbicara secara kenyataan dengan saudara-saudara kita yang banyak, ada yang bekerja di pabrik roti, tak nyebut pabrik roti mana, tapi kerjaan saya ini halal. Kenapa? Waktu saya masih buka SMS setiap hari, yang sampai 3.000 SMS setiap hari, itu laporan masuk. Ini pembahasan ini terus tertunda dari waktu sampai sekarang baru sempat diungkap. Apa pekerjaanmu? Saya ikut kerja di pabrik roti. Pabrik roti halal, tapi habis rotinya dicampur dengan lemak babi. Di mana dipasarkan? Di Jakarta. Orang tahu nggak yang beli? Nggak tahu. Orang Muslim yang beli. Saya dosa nggak? Saya peringatkan teman-temanmu yang ada di situ mundur dari pekerjaan itu, dan kalau kau punya keberanian laporkan pada pihak yang berwajib supaya ditindak. Karena kalau jelas-jelas dikasih tahu ini mengandung babi, tidak apa-apa, orang-orang Muslim yang makan. Tapi kalau orang tidak tahu, siapa yang nyangka roti pakai babi? Siapa yang nyangka? Kalau yang kita lihat di TV kan daging sapi dan dicampur daging babi, itu sudah kita lihat itu di televisi. Hati-hati makanya kalau beli makanan-makanan daging sapi, hati-hati belanjanya. Jangan-jangan yang lebih murah. Hati-hati itu yang lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Zaman sekarang ini kalau kita menjualkan makanan, ya ada yang sapinya ditaruh di selang lain di mulutnya sampai perut, sampai sekarang karena badannya perut air supaya berat badan timbangannya, masya Allah. Dan sekarang sapinya ada kejang-kejang keperluan air, dimasukin selang air, mulutnya sudah besar, baru disembelih. Nah, lihat keadaan ini makanan kita, makanan yang begini, yang subhat-subhat yang harus kita hati-hati. Ayam yang mati masuk di ayam bakar, masuk di sate ayam, masuk di Kentucky. Bukan saya menuduh Kentucky, bukan saya menuduh ayam bakar. Jadi kalau kita pikir secara logika, ayam yang masuk ke pasar induk setiap hari berapa? 100.000 ekor lebih. Kira-kira 100.000 ekor itu hidup semua. Paling enggak ada 1.000 yang mati. Namanya dibawa dari Cianjur, kena angin, masuk angin juga kan ayam. Kalau manusia masuk angin dikerokin sembuh. Kalau kambing masuk angin mati, sapi masuk angin mati, ayam masuk angin mati. Sampai pasar induk sudah ada tuh 100, 200, 1.000, 2.000 ayam yang disebut apa? Ayam tiren, ayam yang mati kemarin. Itu kalau kata yang jual kan beracun. Saya nggak pakai babi, ayam halal, tapi karena mati, udah kan nggak ngeracuni. Sama aja, tapi rasanya nggak berubah. Itu lagi ada, itu yang disebut yang syubhat. Itu yang melemahkan ibadah. Mau tahunya gimana? Coba, jangan menuduh ya, jangan menuduh sembarangan. Udah, jangan makan KFC, jangan makan McDonald, jangan makan ayam bakar. Kasihan orang semua yang telah ayam bakar protes di luar negeri. Bukan gitu maksudnya. Tapi kalian kalau makan sesuatu, misalnya ayam bakar, sate kambing, sapi, ya, makan. Sebelum makan dan sesudah makan, ibadahmu gimana? Itu aja. Kalau makan malam, biasanya tiap hari bangun subuh. Begitu makan sate dari situ atau ayam bakar dari situ, besok subuhnya tidak bisa bangun. Nah, sudah tanda tanya. Malam saya makan apa? Kalau saya begitu, saya mau tahu barang yang halal yang saya makan atau tidak dengan cara malas saya ibadah. Tiba-tiba ibadah berat, malas bangun. Nah itu bahaya. Itu makanan subhat. Tinggalkan coba, hilang. Ulangi lagi, ulang lagi, sampai 3 kali. Nah, sudah, jangan beli situ lagi. Kalau semakin waktu sama dia, mungkin dia juga nggak tahu. Ya, jangan beli situ lagi, beli tempat lain. Begitu juga, makannya pagi. Biasanya sholat duha gampang aja. Kalau sholat zuhur nikmat aja. Kenapa yang ada 5 waktu Allah begini? Ya, masya Allah.
Kemarin nggak pernah bicara soal 5 waktu berat, sekarang 5 waktu ini berat. Kok jadi malas ibadah, sujud, kenapa di berapa rakaat lagi nih? Pengen cepat-cepat selesai. Jadi makanan apa yang kau makan dari babi? Coba besok pagi jangan dimakan lagi. Begitu juga soalnya. Ya, kalau tidak, tanda tanya, tandai itu, ulangi lagi 2 kali, 3 kali. Kalau sudah terulang 3 kali, singkirkan, jangan makan. Gitu. Kambing juga begitu. Ya, saya kumpul 4 orang, semua saya makan 1 kali. Beli, bawa, tidak makan di tempat. Gak usah disebut di mana. Ya, cuma hati-hati aja. Makan 1 kali, selesai malamnya, subhanallah, seperti hal yang lucu, tapi tidak pernah terjadi dalam kehidupan. Terus mimpi dikejar-kejar tikus. Ini saya tidur dengan zikir, dengan lain sebagainya, nggak pernah mimpi dikejar-kejar tikus baru semua hidup ini. Tidur begitu lagi, bangun begitu, zikir tidur begitu lagi. Ini sesuatu. Makan apa? Semalam kayaknya 1 kali, apa-apa yang kita ambil. Coba besoknya tanya, yang makan berempat, kamu kan makan bareng saya. Gimana sate kambing semalam? Enak, enak tuh. Tapi saya nggak bisa bangun subuh baru itu. Biasanya tahunan udah nggak pernah tinggalan subuh. Kali ini nggak bangun subuh. 2, jangan-jangan campur tikus. Perasaan saya begitu. Ini 2 orang yang jadi saksi. Tunggu, belum cukup 4 orang yang makan. Tanya yang ketiga, saya nggak sebut. Cerita yang 2 nggak sebut. Gimana sate kambing semalam? Kita beli lagi di situ ya? Oh, kayaknya tempat lain aja ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Terus saya cerita, saya ini semalam nggak enak terus teman kita yang satu bertahun-tahun nggak pernah telat salat subuh, jadi telat salat subuh. Kamu rasa apa diambil? Ada sesuatu? Dia maaf, sebenarnya saya nggak berani ngomong, tapi nggak bilang begini. Semalam saya baru sampai di mulut, sudah pengen muntah, langsung saya muntahkan keluar. Nggak tahu rasanya beda. 3, nunggu yang keempat. Yang keempat datang. Semalam gimana sate kambingnya? Enak sih. Gak ada mimpi buruk apa telat subuh apa enggak sih. Cuman pas pulang ke rumah muntah, masuk angin kan. Nanti itu bener ya. Baru saya cerita. Kalau dia bicara, kalau itu benar. Karena waktu saya buka sok yang saya balik, saya lihat kok ada kulit tipis berbulu hitam. Kulit tikus hitam campur sate kambing. Ini Jakarta ini berhati-hati. Ini saya ceritakan 1 contoh, puluhan kali saya temukan. Berarti jangan makan kambing, jangan makan ayam, jangan makan sapi. Tidak, kalian beli, tapi rasakan ada perbedaan, rusak ibadah kalian, mundur, jangan beli di situ lagi. Itu aja yang gampang. Ya, nah sekarang saya berbicara khusus pada para pedagang yang berdagang kambing atau ayam atau sapi. Jadilah supplier yang halal, karena kalian berjuang di tengah-tengah kerusakan Islam. Kalau sudah muslimin malas ibadah, nah ini jawaban dari banyak pertanyaan muncul kepada saya, ratusan dan ribuan kalau berhitung dari awal. Itu di forum tanya jawab ada 10.000 pertanyaan yang sudah dijawab, lebih 10.000 forum tanya jawab di website. Itu mungkin ada 500 lebih. Pertanyaannya sama, kenapa Bib? Kalau saya hadir majelis, kalau hadir majelis senang, nangis, doa, keluar malas lagi sholat, keluar dosa lagi. Hati-hati dari makananmu. Hadirin-hadirat, ini yang saya ingin bahas di dalam hadis ini. Hati-hati dalam makananmu, karena Rasulullah SAW sangat menjaga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jika waktu makan siang
dengan Sayyidina Ali umpetin makanannya sendiri, gak ngajak orang. Ya Ali, kau makan sendiri, kau makan apa? Ali bin Abi Thalib berkata, aku yakin kalian tidak senang dengan makananku. Ya bagi-bagilah makan sendiri. Dia membuatkan roti kering yang sudah berhari-hari. Ini makananku, setiap aku makan cuma seperempatnya aja, aku makan sedikit. Kenapa ini banyak makanan yang lain? Aku yakin sekali ini yang halal, ini lebih berharga bagiku, makanya muslimkan aku makan sendiri. Gak mau kasih orang, karena kalian gak mau dimakan roti berhari-hari, kering betek batu. Makannya harus dicelupkan di air supaya bisa lembut. Demikian Imamna Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin hadirat, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi hati-hati kalau kalian nanti waktunya berusaha untuk menjadi supplier daging dan sebagainya, usahakan kalian mempelopori hal ini. Dan kalau ada yang melihat hal-hal yang tidak benar, ada tempat dia bekerja, makanan, restoran dan lain sebagainya yang menipu muslimin, laporkan pihak yang berwajib. Jangan main hakim sendiri dan jangan diam. Jangan main hakim sendiri dan jangan diam. Laporkan ke pihak yang berwajib. Pak, di sana kamu siap jadi saksi? Siap. Saya saksi jadi hal yang halal. Jangan jadi pengecut kita. Ya malas bersaksi nanti lagi. Tidak, saya siap bersaksi. Saya siap karena saya pemberani, saya pengikut Sayyidina Muhammad SAW. Majelis Rasulullah bukan majelis pengecut, tapi majelis Rasulullah majelis yang damai. Tapi bukan pengecut. Kalau ada hal jangan pengecut. Ya tuh tetangga jualan menipu itu, dagingnya daging babi dimasukin ke dalam kikilnya, di makanan-makanan, di warteg-warteg, di warung-warung Padang. Diam aja, laporkan. Ya, jangan kita takut. Kalau takut nanti kita pengecut. Kita bukan pengecut, kita berani. Laporkan. Kita tidak takut dari saksi. Malu kepada Allah. Jangan malu kepada orang yang berbuat dosa. Kita ingin supaya muslimin lain tidak tertipu. Kalau bisa dinasihati, nasihati. Lebih baik dinasihati. Ya, kalau nggak bisa dinasihati, jangan main bertumbuh sembarangan. Ya, ada yang untung nanti orang lain, bukan kita. Laporkan aja. Demikian saudara-saudariku yang kemuliakan, yang saya sampaikan. Acara ini juga disiarkan langsung di streaming website www.majelisrasulullah.org di seluruh dunia dan didengar oleh seluruh dunia. Alhamdulillah dan memilih makanan kita. Saudara-saudariku yang kemuliakan, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah. Setelah ini kita berzikir jalalah sebanyak 300 kali untuk berdoa agar suksesnya kedatangan guru mulia kita Muslim Muhammad bin Salim bin Fadil, karena jemaah yang mau berpartisipasi dengan kemampuannya masing-masing, yang punya harta dengan hartanya, yang dengan pemikirannya, yang dengan keahliannya. Bib, saya punya proyektor tambahan bisa ditambahkan, silakan. Bib, saya punya handicap bisa dipinjamkan, ayo silakan. Bib, saya punya yang besar yang saya pinjamkan, apa kendaraan, apa pengangkut tamu. Terus berusaha bantu dakwah mulia ini. Mobilin hadirat yang dimuliakan Allah, ini besar-besaran jihad kita. Ya, bukannya mikir negeri yang jauh, ya, jauh ke Palestina. Di sini Gembel, Jakarta masih banyak. Kalau seandainya peduli Palestina itu dananya dibagikan kepada Gembel yang ada di Jakarta nih, orang yang keluar dananya untuk peduli Palestina di Jakarta, uangnya dikeluarkan bukan ke sana tapi untuk Gembel yang di Jakarta, bisa setahun nggak kelaparan itu semua Gembel yang ada di Jakarta. Mana yang lebih penting? Kampung kita tempat orang, kita doakan semuanya. Tapi kalau untuk kepentingan, tentu kita pentingkan yang lebih dekat. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, aku mempunyai hadiah yang ingin ku infakkan. Pada siapa? Rasul berkata, tetanggamu. Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga, mana yang mendahulukan? Rasul menjawab, yang pintu rumahnya paling dekat ke pintu rumahmu. Sadaqah
Rasulullah SAW, yang pintu rumahnya paling dekat pintu rumahmu, kampungmu sendiri, masyarakat kita sendiri, masih banyak yang narkoba, masih banyak yang miras, masih banyak yang berzina demi mencari nafkah untuk menafkahi anak-anaknya, masih banyak yang terjebak perjudian karena untuk mencari uang yang uang kaget seandainya begitu, masih banyak yang jualan minuman keras karena merasa jual barang yang halal enggak laku, masih banyak anak-anak kecil diperbudak untuk menjual narkotika, dibayar hanya 500 rupiah, 1000 rupiah, 10 rupiah. Dah kamu daripada mengemis di jalan, tangkap dibawa-bawa oleh Satpol PP, ini nganterin barang aja nih, nganterin barang dalam narkotika. Hadirin diperbudak terus muslimin muslimat oleh kejahatan musuh-musuh kita tanpa kita sadari. Rumah kita sudah dijajah oleh mereka, makanan kita sudah dipasok, makanan-makanan yang tidak halal, sampai pil-pil, bungkus-bungkus pil pun terbuat dari lemak babi. Hadirin hadirat, ini penjajahan kepada kita yang tidak kita rasakan, dan ini bukan membuat kita mati syahid seperti Palestina, ini membuat kita mati su'ul khatimah. Waliyahzubillah, ini lebih berbahaya. Harus kita pedulikan penjajahan pada diri kita, pada negara kita, masyarakat kita, agama kita, dan keluarga rumah tangga kita. Kita harus merdeka dengan bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari makanan-makanan yang haram, Allah jaga kita dari makanan yang syubhat, Allah jaga kita dan keluarga kita dari hal-hal yang haram. Allah limpahkan pada kita kemakmuran dan kebahagiaan yang halal di dunia dan akhirat. Allah pastikan semua hadirin hadirat ini dilimpahi kesejukan dan kedamaian dunia dan akhirat, dipermudah dalam mencari yang halal. Ya Rahman ya Rahim, luaskan rezeki kami seluas-luasnya di dalam hal yang halal. Ya Rahman ya Rahim, faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami, kesalahan kami, masa depan kami, dunia dan akhirat, kami titipkan pada nama-Mu yang maha luhur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirin hadirat, kita berdoa demi suksesnya kedatangan guru kita, dan suksesnya acara kita, dan suksesnya perjuangan kita dalam acara ini. Kita akan munajat dengan Ya Allah 300 kali, agar hadiran beliau membawa rahmat dan keberkahan bagi kita, bagi bangsa kita, bagi kota kita, jadi kota yang damai, jauh dari musibah. Musim kemarau datang membawa rahmat, musim hujan datang membawa rahmat, bukan membawa musibah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya
limpahkan rahmat, limpahkan anugerah, limpahkan kemudahan, limpahkan kebahagiaan. Ya Allah, ya Allah. 2 hari lagi kita akan melihat wajah yang bercahaya dan berseri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dan gubernur, tidak ada yang lainnya. Jadi
Pilihan Gubernur, Menteri Agama, Menteri Kelautan, Menteri Muhammad Abu Bakar bin Salim. Jadi tidak ada pengawalan pintu detektor, nyantai kehadirannya. Ya. Ini istimewa dari ulama dan habaib, sesepuh-sesepuh Rabitah se-Jabodetabek bersama masa insyaallah 1 juta muslimin muslimat insyaallah menjadi fatah di Jakarta. Amin Allahumma amin. Dan semoga acara sukses, semoga terbaik dan semoga Tuhan, karena masalah kita bukan selesai sampai di sini, perjuangan kita bukan berakhir sampai di sini, karena 9 Juli sudah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW juga di Monas. Lalu nisfu Sya'ban tahun 3 minggu dari Isra Mi'raj, dari 9 Juli tahun 3 minggu nisfu Sya'ban, tahun lagi 1 bulan Haul Ahlul Badr. Acara-acara besar terus akan kita buat oleh Majelis Rasulullah SAW. Semoga membawa rahmat dan keberkahan bagi kita dan tolong bantu ringankan dengan segala kemampuan kalian, agar dengan doa, dengan kemampuan, dengan harta, dengan teknik dan lain sebagainya, kita berjuang demi tegaknya wajib kedamaian Sayyidina Muhammad SAW. Jakarta menjadi kota yang damai, bukan kota narkotika, bukan kota minuman keras, bukan kota prostitusi, bukan kota perjudian, kota kedamaian dan salawat dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang perlu saya imbau, jemaah yang punya helmnya pakai, ya, yang nggak punya helm beli kalau mampu. Kalau nggak punya uang, semoga Allah limpahi rezeki yang luas. Yang sudah punya helm, yang belum punya helm, semoga limpahi rezeki yang luas. Awas kalau punya rezeki luas nggak punya helm juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu wa abdu ana wa nabiyyuna min qabli. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه